Kita tahu bahwa sering sekali kita dibesarkan. Kita mendengar hal yang sama, jangan lakukan ini kotor dan menjijikkan. Dan orang-orang tidak dapat melupakan apa yang mereka pelajari ketika mereka masih kanak-kanak. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Jalan ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Hari ini, kita akan menjelajahi pasal yang ke-10 pada kitab Kisah Para Rasul. Dan kita akan melihat bagaimana orang banyak mulai peka terhadap karya Allah di dunia ini. Pak Yohanes akan berbicara mengenai makan siang yang sulit ditelan. Benar sekali. Seringkali Allah perlu merubah apa yang kita percayai untuk menunjukkan iman dalam Kristus yang melampaui apa yang biasa bagi manusia. Roh Kudus telah datang dan telah dicurahkan supaya tidak ada orang yang mengalami kelaparan rohani lagi. Jadi, mari kita perhatikan dan pelajari bersama. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda telah melihat sampai dengan saat ini bagaimana Injil Kristus tersebar diterima oleh orang-orang yang ada di Yudea dan Samaria. Kita telah melihat juga bagaimana Allah memberkati misi dari Filipus. Dan sekarang firman Tuhan memberikan fokusnya sekali lagi kepada orang yang paling terkenal di dalam awal kitab Kisah Para Rasul, yaitu Rasul Petrus. Kita akan melihat di sini di bagian akhir dari pasal 9 ini, bagaimana Petrus mengunjungi para murid yang ada di kota Lida. Di sana ada seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Nah, banyak orang di Lida dan Saron yang keduanya terletak di Palestina menjadi percaya. Di Yope, daerah yang cukup dekat, ada seorang murid yang terkenal yang bernama Tabita yang juga dikenal Dorcas dalam bahasa Yunani. Ia sangat taat kepada Allah dan terkenal banyak sekali berbuat baik. Dia mati dan hal ini terjadi ketika Petrus berada dekat daerah tersebut. Maka orang-orang memintanya untuk datang ke tempat mereka karena ia berada dekat dengan Lida. Petrus kemudian berdoa sendirian di ruang tersebut. Dengan berlutut ia berdoa, kemudian ia menyuruh perempuan itu untuk berdiri, dan akhirnya ia berdiri. Dan setiap orang menjadi tercengang akan hal ini, karena perempuan itu kini telah hidup kembali. Di sini Lukas mencoba untuk menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kuasa Allah dinyatakan kepada setiap orang secara luar biasa melalui Rasul Petrus, dengan membangkitkan perempuan yang telah mati ini. Firman Tuhan kemudian berkata bahwa Petrus tinggal beberapa saat di rumah Simon, seorang penyamak kulit di Yope. Jadi kita bisa melihat di sini apa yang hendak dikatakan firman Tuhan selanjutnya dalam pasal 10. Di Kaisaria, tidak jauh dari sana, yang merupakan ibu kota Palestina, ada seorang yang bernama Cornelius. Ia adalah seorang pemimpin militer yang mengepalai 100 prajurit, dan ia juga adalah seorang perwira. Pasukannya disebut pasukan Italia. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ini berarti bahwa mereka merupakan orang yang belum berubah kepada paham Yudaisme, namun mereka percaya perjanjian lama dan percaya kepada Allah Israel. Ia memberikan sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Suatu ketika, pada saat jam doa bagi orang Yahudi, sekitar jam 3 sore, ia mendapat suatu penglihatan. Nampaklah kepadanya seorang malaikat, dan malaikat itu berkata, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon,
dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope untuk menemui Petrus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang menarik. Kornelius muncul, dan sebagaimana kita semua ketahui, ia adalah orang bukan Yahudi yang berasal dari Italia yang tertarik kepada Allah. Dan sebagaimana kita amati bersama, bahwa kini Injil telah sampai kepada orang bukan Yahudi. Pertama-tama kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Samaria, dan sekarang kepada orang bukan Yahudi. Seperti yang kita lihat pada pasal 8, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Masih ingat ya? Nah, kemudian apa yang terjadi? Kira-kira tengah hari, pada hari selanjutnya ketika para utusan mendekati kota tersebut, sedang Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa. Ia berdoa dan lapar pada saat yang bersamaan. Ketika makan siang sedang disiapkan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Coba kita bayangkan ini, saudara. Jika kita diundang makan, dan makan itu makanan yang aneh, bahkan Anda tidak berani untuk memasukkan makanan tersebut ke mulut Anda. Jadi inilah yang terjadi kepada Petrus, karena ia dibesarkan dalam iman Yahudi, dan ia tahu betul hewan yang najis berdasarkan hukum Taurat yang bisa kita temukan dalam kitab Imamat pasal 11. Dan sekarang penglihatan dari langit menunjukkan hewan-hewan yang haram. Bayangkan saja betapa terkejutnya Petrus. Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat memusingkan untuk menerima undangan makan siang yang sulit untuk ditelan. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Mengejutkan sekali bagaimana Petrus berkata Tuhan, namun tetap menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan. Jadi suara dari langit berbicara lagi untuk kedua kalinya, suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Bayangkan saudara. Segala hal yang membingungkan terjadi pada Petrus di sini. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang akan kau katakan." Ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Yahudi yang sangat taat tidak akan pernah pergi ke rumah orang bukan Yahudi. Jika tidak, ia akan tercemar oleh seseorang yang bukan merupakan anggota dari umat pilihan Allah. Jadi ini merupakan sesuatu yang cukup rumit bagi Petrus. Namun dalam ketaatan kepada penglihatan sorgawi, kepada penglihatan mengenai makan siang yang sulit baginya untuk menelannya, Petrus pergi ke sana dengan beberapa saudara
yaitu ke rumah Kornelius. Jadi mereka meninggalkan Yope dan pergi ke Kaisaria. Nah, di sana semua orang telah menantikan dia. Ketika Petrus masuk, seperti yang dikatakan dalam ayat 25, Kornelius secara alami bergerak dengan episode ini, dan datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Kemudian Kornelius memberitahu mereka mengenai penglihatan yang ia alami tentang seorang yang pakaiannya berkilau-kilauan, berkata kepadanya untuk menemui Petrus. Ia juga mengatakan kepadanya bagaimana ia telah mentaati Allah. Dan pada saat ini juga, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib." Kemudian Petrus berkata lagi dan masuk kepada bagian inti dari pesan ini. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pada saat ini ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini merupakan cerita yang sangat luar biasa. Kini Injil melampaui batas yang ada dan memberikan pengaruhnya kepada bangsa bukan Yahudi. Ini merupakan kisah yang menarik mengenai pertobatan orang bukan Yahudi yang pertama. Semua ini sesuai dengan rencana Allah untuk menyatakan kuasanya, menyatakan bahwa kuasanya melampaui batas, dan ini semua terjadi setelah makan siang yang sulit untuk ditelan itu. Ketika Allah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang spesial, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Dia. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10.
yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik makan siang yang sulit ditelan. Perjalanan kita sejauh ini luar biasa dan mengesankan. Sekarang mari kita beranjak kepada bagian tanya-jawab dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ini. Pak Yohanes dikatakan di sana bahwa Kornelius merupakan orang yang takut akan Allah. Artinya apa ini, Pak? Apakah dia adalah orang Yahudi atau orang Italia? Apa agamanya dan apa yang bisa kita katakan tentang dia, Pak Yohanes? Ya Pak Oti, ketika orang-orang membaca bagian ini, tentu kita akan menjadi bingung. Banyak orang berpikir bahwa seseorang yang takut akan Allah merupakan orang yang secara sederhana takut akan Allah. Namun bukan ini sebenarnya. Takut akan Allah merupakan sebuah ungkapan teknis yang dipakai untuk menggambarkan orang bukan Yahudi yang hampir menjadi Yahudi. Namun, mari kita mencoba untuk memperjelas. Pada waktu itu terjadi krisis di dunia, khususnya dalam hal rohani. Dan orang-orang mencari jawaban dalam kehidupan. Mereka mencari tahu kita berasal dari mana, kita ini siapa, dan kemana kita akan pergi. Dan para penyembah berhala tidak memiliki jawaban atas semua ini, sehingga yang terjadi adalah orang-orang ingin mengetahui lebih lagi mengenai Allah Israel, yaitu satu-satunya Allah yang sejati. Beberapa orang bahkan memberikan dirinya untuk disunat dan menjadi orang Yahudi. Orang-orang ini bahkan memutuskan untuk memeluk Yudaisme, dan mereka ini sering disebut sebagai proselit. Namun ada beberapa orang yang berkata, "Aku tidak perlu disunat atau mengikuti semua ritual-ritual ini. Aku percaya kepada Allah orang Yahudi, pergi ke rumah ibadat, namun tidak mau menjadi orang Yahudi secara resmi." Ya, jadi orang-orang yang melakukan hal tersebut sebagai orang yang takut akan Allah. Inilah yang terjadi dengan Kornelius. Dan inilah mengapa meskipun ia adalah orang Italia, meskipun ia bukanlah orang Yahudi, ia mengikuti upacara yang berkaitan dengan Yudaisme karena ia adalah orang yang takut akan Allah. Demikian penjelasannya Pak Oti. Jadi sekarang, jika Allah tidak menyelamatkan seseorang berdasarkan perbuatan mereka, namun kemudian ketika kita melihat dalam ayat yang keempat dari pasal yang ke-10 ini, mengapa dikatakan di sana, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah? Ya, memang betul Pak Oti, bahwa Allah tidak menyelamatkan seseorang berdasarkan perbuatan baik mereka, oleh sebab sedekah mereka kepada orang miskin. Jelas sekali bahwa ini terjadi supaya Kornelius mendengar kabar baik, yaitu Injil, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima keselamatan. Jika memang perbuatan baik dan sedekahnya cukup untuk membuat ia diselamatkan, maka tidak perlu lagi bagi Kornelius bertemu dengan Petrus dan mendengarkan pesannya. Jadi sekarang mari kita mencoba untuk memahami apa yang terjadi di sini. Kita bisa melihat bahwa Kornelius adalah seseorang yang haus akan Allah. Sikap yang tulus dari seseorang yang mencari Allah. Dan apa yang dilakukannya di sini, yaitu sedekah dan lain sebagainya, tidak dilakukan supaya dilihat orang. Dan supaya ia bisa berkata kepada Allah, "Aku telah melakukan semua yang benar ini, jadi sekarang engkau berhutang kepadaku." Ia adalah seseorang yang mencari Allah dengan tulus. Ada banyak orang di luar sana ya yang mencari Allah, yang melakukan hal baik untuk menemukannya dengan ketulusan hati, dan akhirnya Allah berkenan untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang ini. Memang benar sekali bahwa ibadahnya tidak menyelamatkannya, namun Yesus Kristus menganggap pencariannya akan Allah menjadi sesuatu yang tulus dan jujur. Kemudian yang berikut Pak Yohanes, apa yang bisa kita katakan mengenai penglihatan yang dialami oleh Petrus? Mengapa Allah menyatakan penglihatan yang membingungkan seperti itu untuk meyakinkan Petrus? Bukankah hal ini merupakan sesuatu yang aneh kedengarannya? Ya, ini memang agak membingungkan Pak Oti. Kita tahu bahwa sering sekali kita dibesarkan. Kita mendengarkan hal yang sama. Jangan lakukan ini kotor dan menjijikkan, dan orang-orang tidak dapat melupakan apa yang mereka pelajari ketika masa kanak-kanak. Beberapa orang diajari sejak kecil untuk tidak membuang makanan.
Dan jika mereka melakukan hal tersebut, mereka harus mencium makanan yang telah dibuang tadi. Jika tidak, mereka akan menerima hukuman. Terkadang orang seperti ini akan membuang sesuatu lain yang bukan makanan, karena mereka merasa takut. Jadi sekarang bayangkan saja bagaimana Petrus dibesarkan dalam sistem semacam itu, dengan hukum semacam itu, dan ketika ia melihat biawak, buaya, babi, dan hewan lainnya yang dikategorikan sebagai hewan yang najis, dia tidak akan pernah memakannya. Jadi jika Allah tidak melakukan sesuatu yang spesial ini dengan menurunkan kain dari langit, pasti akan sulit bagi Petrus untuk membuka hatinya, karena ia masih tetap berpikir bahwa makan hewan seperti itu atau berkumpul dengan orang bukan Yahudi merupakan ketidaktaatan kepada Allah. Dan setelah segala sesuatu terjadi, ia datang ke rumah Kornelius dan berkata, "Saudara-saudara, kalian semua tahu bahwa aku sebetulnya tidak boleh berada di sini, namun sekarang tidak apa-apa. Jadi sekarang yang bisa aku perbuat untuk kalian." Jadi, ini menarik sekali Pak Oti. Jika kita melihat bagaimana Petrus sangat tenang dan santai dengan segala sesuatu yang terjadi. Mengapa? Karena ia telah berada di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Dan jika ia menyamak kulit, ini berarti bahwa ia menyentuh kulit hewan mati. Jadi ini merupakan sesuatu yang membingungkan dalam Yudaisme. Dan kita bisa melihat bahwa Petrus sebetulnya sudah membuka diri. Petrus telah membuka pikirannya kepada sesuatu sudut pandang yang berbeda, sampai akhirnya ia bisa memahami visi yang Allah berikan kepadanya. Dan yang berikut Pak Yones, yang menarik perhatian adalah ketika Petrus dan Kornelius bertemu. Mengapa Petrus berkeras sekali ketika Kornelius tersungkur di depan kakinya dan menyembah Petrus? Maksud saya adalah, bukankah maksudnya ini baik? Apakah Bapak bisa menjelaskan hal ini? Ya, memang Kornelius benar-benar melakukan hal ini dengan hati yang tulus, namun maksud baik tidak menyelamatkan seseorang. Petrus tahu mana yang esensial dalam kehidupan kita, hal-hal yang kita tidak bisa remehkan. Ketika ia sampai di rumah Kornelius, firman Tuhan berkata bahwa Kornelius tersungkur di kakinya dan menyembahnya. Ini merupakan masalah yang serius. Meskipun Petrus merupakan seorang pemimpin gereja yang penting, kita tahu bahwa ia adalah hamba Allah. Namun ia tidak bisa menerima sesuatu yang berkaitan dengan menyembah manusia. Tidak ada seorang Kristen pun yang dianggap layak untuk menerima pemujaan secara religius. Dan benar sekali bahwa Petrus sendiri, meskipun ia tahu bahwa Kornelius tidak bersalah, karena ia melakukan semuanya itu dengan tulus hati, namun Petrus tetap berkata, "Kornelius, jangan. Apa yang tidak boleh dilakukan memang tidak boleh. Dan sikap semacam ini pun tidak akan pernah diperbolehkan dalam hal apapun." Yang berikutnya Pak Yones, di akhir pasal yang ke-10 ini Pak, dalam ayat yang ke-44 dikatakan di sana, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kemudian dalam ayat yang ke-46 dikatakan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan sekali lagi, Roh Kudus dicurahkan dan kita melihat manifestasi dari bahasa roh. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Benar Pak Oti. Ketika kita melihat hal ini, kita mulai berpikir, wah, setiap kali seseorang menjadi percaya, terjadi Pentakosta lagi. Namun bukan ini sebenarnya yang terjadi. Kita perlu memahami kitab Kisah Para Rasul ini dengan benar. Apa poin utama yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul? Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi apa yang kita lihat di sini? Terjadi Pentakosta dengan orang Yahudi pasal yang kedua. Kemudian Pentakosta Samaria pada pasal 8. Dan sekarang Pentakosta bangsa bukan Yahudi dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ini. Dan sebagaimana kita bisa lihat di sini, Petrus datang ke rumah ini dengan sebuah perasaan takut. Kalau terjadi hal-hal yang salah. Alasan mengapa Allah membuat Pentakosta yang berbeda-beda dalam setiap kelompok ini adalah untuk menyatakan kepada orang Yahudi bahwa apakah kalian ingin tahu?
Jika Allah memang menerima orang ini, maka lihatlah kuasa Roh Kudus yang turun ke atas mereka juga. Dan di Samaria, manifestasi bahasa roh tidak disebutkan dalam firman Tuhan. Namun di sini kita melihat kuasa yang sama yang dicurahkan kepada orang Yahudi pada awalnya, kini kuasa tersebut dicurahkan kepada orang-orang bukan Yahudi, serta menyatakan bahwa perjanjian Allah berlaku bagi semua orang dalam gereja Kristus. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk setiap jawaban yang Bapak sudah berikan. Dan bagi para pendengar sekalian, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama dengan kami, karena kita masih belum selesai. Dan saatnya kita sampai kepada bagian kesimpulan pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ini. Saudara pendengar, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari bersama akhir dari Kisah Rasul pasal 9 dan pasal 10. Benar sekali, Anda telah mendengarnya. Tema kita hari ini adalah makan siang yang susah ditelan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan kita kaget dengan gagasan penting mengenai yang kita temukan dalam firman Tuhan ini. Anda telah mendengar bagaimana Injil diberitakan pertama kali kepada orang bukan Yahudi dan keluarga ini. Anda juga telah melihat bagaimana Allah mulai menyelamatkan orang Yahudi, kemudian orang Samaria, dan kini Injil telah sampai dan menjangkau orang-orang yang bukan merupakan orang Yahudi, bukan orang Samaria, namun kepada bangsa lain. Injil yang luar biasa mengenai pesan dari Yesus Kristus inilah yang mengokohkan keanekaragaman dan menyatukannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Allah yang ditulis dalam Alkitab adalah Allah yang tidak pilih kasih. Ia menerima setiap orang yang datang kepadanya tanpa memandang bulu. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan dalam Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.